Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Hafiz dari kelompok 4 kelas HKIA. Akan mengawali presentasi dalam bentuk video guna memenuhi tugas kelompok di mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Sohibul Adhkar, LCMH. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu Muhammad Haidar Nabil, Ahmad Rezal, Ainun Najib, dan Muhammad Nikman Hafiz. Kami akan membahas seputar hukum zakat dan hukum wakaf. Subbahasan yang akan kami bawakan yaitu 1. Pengertian zakat dan wakaf, 2. Sumber-sumber hukum zakat dan wakaf, dan 3. Hal-hal yang diatur dalam zakat dan wakaf. Langsung saja submateri pertama, yaitu pengertian zakat dan wakaf. Zakat berasal dari bahasa Arab yakni zaka, yang artinya bersih, suci, subur, dan berkembang. Menurut Badan Amil Zakat Nasional, zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Kemudian selanjutnya yaitu wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yakni waqaf, yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Menurut istilah, wakaf adalah suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak yang melakukan untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda atau aset miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai ketentuan agama Islam. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemantik pertama. Selanjutnya adalah sumber-sumber hukum zakat dan wakaf. Sumber hukum wakaf dan zakat menurut Al-Quran dan hukum positif atau undang-undang. Yang pertama, kita ketahui bersama bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan juga selalu disebutkan secara beriringan dengan sholat dalam ayat Al-Quran. Dan zakat sendiri telah menjadi kesepakatan atau ijma kaum muslim berdasarkan Al-Quran dan hadis bahwa hukum zakat adalah wajib, seperti yang dikandung dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma taqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Yang kedua, zakat sendiri menurut hukum positif atau undang-undang tercatat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Lahirnya undang-undang ini memberikan implikasi luas, lebih profesional, juga lebih modern, karena memberikan paradigma baru atau kerangka berpikir baru yang berkaitan dengan zakat. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh satu wadah atau badan yang disebut dengan Badan Amil Zakat, yang disingkat dengan Baznas, salah satunya. Yang untuk hukum wakaf sendiri terdapat 2 sumber hukum juga, yakni berdasarkan Al-Quran dan juga hukum positif atau undang-undang. Pada dasarnya hukum wakaf adalah sunnah. Hal ini merujuk pada Al-Quran surah Al-Hajj ayat 77 dan Ali Imran ayat 92. Sementara berdasarkan hukum positif, wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Kedua peraturan tersebut memiliki urgensi, yakni selain untuk kepentingan ibadah mahdhu atau ibadah wajib, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial
Berikutnya, mengenai hal-hal yang diatur dalam wakaf dan zakat akan dijelaskan dan dilanjuti oleh Mas Nabil. Sekian dari saya. Terima kasih. Ini adalah hal-hal yang diatur dalam zakat dan wakaf menurut hukum positif Indonesia. Pembagian pertama adalah sebagian hal-hal yang diatur dalam zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Berikut pemaparannya. Yang pertama adalah ketentuan umum. Pengelolaan zakat sendiri merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat sendiri terbagi menjadi dua macam. Pertama zakat fitrah, kedua zakat mal. Untuk syarat dan pelaksanaannya disesuaikan dengan syariat Islam. Yang kedua adalah Basnas. Basnas merupakan lembaga yang berwenang mengelola sistem perzakatan secara nasional. Dalam pelaksanaannya, Basnas melaporkan tugasnya kepada Presiden melalui Menteri secara tertulis dan kepada DPR RI minimal setahun sekali. Dan juga untuk membantu Basnas dalam pelaksanaannya, masyarakat membentuk lembaga amil zakat atau disingkat sebagai LAS. Yang ketiga adalah pembiayaan. Dalam pelaksanaannya, Basnas dibiayai oleh APBN dan hak amil. Hak amil sendiri digunakan oleh LAS dalam mengoperasionalkan sistem zakat. Yang keempat adalah pembinaan dan pengawasan. Dalam hal ini, Menteri membina dan mengawasi kinerja Basnas tingkat provinsi dan kabupaten atau kota dan lembaga amil zakat. Yang dimaksud pembinaan tadi adalah memfasilitasi, mensosialisasi, dan mengedukasi terkait zakat. Dan selanjutnya adalah peran serta masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai peran dalam membina dan mengawasi kinerja Basnas dan LAS. Dalam sebagian hal-hal yang diatur dalam wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Berikut pemaparannya. Yang pertama adalah unsur-unsur wakaf. Yang kedua adalah pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Yang ketiga adalah Badan Wakaf Indonesia. Yang keempat adalah pembinaan dan pengawasan. Pertama, unsur-unsur wakaf terdiri dari wakif. Wakif merupakan pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, terbagi menjadi tiga macam, yakni perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Yang kedua adalah nadhir. Nadhir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan. Sama halnya dengan wakif terdiri dari tiga macam, yakni perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Yang ketiga adalah harta benda wakaf. Terbagi menjadi dua macam, yakni benda yang bergerak, sederhananya seperti hak milik atas tanah, bangunan, dan sebagainya. Yang kedua adalah benda yang bergerak, sederhananya seperti uang, logam mulia, kendaraan, dan sebagainya. Yang keempat adalah ikrar wakaf. Ikrar wakaf dilakukan oleh wakif kepada nadhir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang disaksikan oleh dua orang yang dinyatakan secara lisan atau tulisan, lalu dituangkan oleh akte oleh pejabat yang bersangkutan. Akte ikrar yang dimaksud minimal memuat beberapa hal, diantaranya seperti nama dan identitas wakif dan nadhir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Peruntukan harta benda wakaf. Harta benda wakaf hanya dapat digunakan dalam hal-hal tertentu, diantaranya seperti sarana dan kegiatan ibadah, pendidikan, kesehatan, bantuan fakir miskin, beasiswa, dan sebagainya. Dan yang keenam adalah jangka waktu wakaf. Jangka waktu wakaf ditentukan pada kesepakatan dalam akte ikrar. Yang kedua adalah pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Hal ini merupakan esensi seorang nadhir, yakni mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Yang ketiga adalah Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan sistem perwakafan Indonesia yang terdiri dari badan pelaksana dan dewan pertimbangan yang mempunyai beberapa tugas dan wewenang, diantaranya seperti membina nadhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, memberhentikan dan menggantikan nadhir, dan
sebagainya. Dalam pembinaan dan pengawasan, dalam hal ini Menteri membina dan mengawasi penyelenggaraan wakaf dengan memperhatikan saran dan mempertimbangkan Majelis Ulama Indonesia. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan referensi. Kurang lebihnya kami dari kelompok 4 pengantar hukum Indonesia HKIA memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.